المايك. جيد موجود. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat Isya saha tarwih ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kedatangan guru besar, kedatangan guru kita semuanya, pengajar kita semuanya, yaitu Syekh Ahmad Salim Abu Amzah. Beliau datang dari Palestina sebagaimana yang telah diberitakan, dan beliau di sana adalah sebagai salah satu imam masjid di antara imam-imam masjid yang ada di Palestina. Nah, sebetulnya tadi berat hati saya untuk menjadi imam karena ya saya tahu sendiri ada guru kita yang lebih pantas untuk menjadi imam. Namun apa daya, karena guru kita Syekh Ahmad meminta saya untuk maju, maka terpaksa menjadi imam sholat Isya tadi. Namun alhamdulillah ya, tadi hasilnya witir juga mau disuruh ngimamin lagi, tapi alhamdulillah beliau ternyata mau, karena memang kata beliau agak capek. Memang setiap hari beliau ngimamin terus dalam tarawih, kemudian beliau menyampaikan tausiah, sehingga mungkin butuh rehat sebentar ya agar tenggorokannya bisa enak kembali. Nah, itu sedikit perkenalan tentang beliau. Kemudian kalau saya pribadi ya, saya dulu tahun 2011 pernah ke sini, tapi lewat saja. Jadi dulu pas kami jalan-jalan, yaitu dari Al-Mizan. Kebetulan saya dulu alumni Al-Mizan ya. Ketika dari Al-Mizan berangkat jalan kaki menuju Waduk Gondang ya, mampir ke sini. Tapi dulu belum seperti ini, maka ketika nyampe sini kaget. Masya Allah, ini masyarakat Sugiyo sangat semangat untuk memakmurkan masjid ya, masjid yang sungguh istimewa ya. Beliau juga takjub melihat kondisi masjid yang sangat besar ya, bagaimana bangunnya kok kayak gini ya. Beliau takjub, Masya Allah ya. Ini merupakan kenikmatan yang sangat besar ya, yang diberikan Allah kepada umat Islam, terkhusus yang ada di Sugiyo ini. Falyatafaddal mashkuran ma'juran. Nah. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله السميع العليم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فكلني فرح وكلني سرور أن أجلس بين يدي إخوتي وأحبتي من أهل هذا الحي المبارك، من أهل مسجد سبيل الله. أفتتح تحيتي بأطيب تحيات، تحيتهم يوم يلقونه السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau memulai perkataannya, memulai pembicaraannya dengan apa? Dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu beliau memuji, bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu beliau merasa senang, bahagia bisa bertemu, bisa berjumpa dengan penduduk atau dengan masyarakat warga di sini, di sekitar Masjid Fisabilillah ini. Masjid Fisabilillah, betul. Masjid Fisabilillah ini. Dan beliau kemudian mengucapkan kalimat penghormatan, ya, kalimat tahiyah, yaitu kalimat salam yang Bapak Ibu tadi semua sudah menjawab salam dari beliau. Nah, saksikanlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ya, demi Allah saya mencintai Bapak Ibu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menjadi saksi bahwasanya beliau sangat mencintai panjenengan semua karena Allah Subhanahu wa taala.
الأمر الآخر نحن اليوم في ليلة الجمعة وهذه أول ليلة جمعة تمر علينا في رمضان. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini atau malam ini kita ada di malam Jumat. Bukan begitu? Nggih. Malam Jumat ini adalah malam Jumat pertama pada bulan Ramadan. فهذه ليلة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة وإن أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة عليه فإن صلاتكم معروضة عليه. Nah, dan pada malam Jumat ini, ya, pada hari Jumat ini dalam Islam itu hari dimulai setelah apa? Maghrib. Ketika masuk maghrib itu sudah mulai hari baru. Nah, kata beliau, Jumat, di hari Jumat ini, malam Jumat ini merupakan hari besar, hari besarnya umat Islam. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW bahwasanya malam Jumat merupakan malam yang sangat mulia. Ya. Oleh karena itu perbanyaklah bersolawat kepadaku, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Karena solawat yang kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW akan sampai salawat tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala as-sahabatu kiram ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu 'alayka as-salata wa qad arimta? Ma'na arimta yani balita, ay anna al-ardha akalat jasadak. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah qad harrama 'ala al-ardi ajsad al-anbiya. Allah. Sebagaimana yang disebutkan tadi bahwasanya sholawat kita itu sampai kepada Nabi dan Nabi membalas sholawat tersebut. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ketika engkau nanti telah meninggal dunia? Bukankah orang meninggal dunia udah nggak bisa ngapa-ngapa lagi? Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan jasad para nabi dan para rasul. Oleh karena itu ketika kita bersolawat kepada Nabi, maka Nabi Muhammad SAW membalas ya, solawat yang telah kita sampaikan kepada beliau. Beliau membalas solawat tersebut kepada kita semua. فأجر هذه الليلة عظيم فلا بد من الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Oleh karena itu kata beliau, di malam Jumat ini sampai besok menjelang maghrib kita harus memperbanyak solawat, memperbanyak mengucapkan salam salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa insyaallah nuzul al-matar fi hadhihi al-laila al-mubarakah alamatu barakah biidznillah ta'ala wa alamatu khairin faghtanimu hadhihi al-laila al-mubarakah. Oleh karena itu salah satu tanda berkahnya di hari ini, salah satu tanda kebaikan di hari ini sebagaimana yang beliau sampaikan di awal, apa? Yaitu dengan turunnya hujan. Karena hujan merupakan salah satu tanda keberkahan. Maka hari ini merupakan hari yang penuh dengan berkah. Maka kata beliau, gunakanlah keberkahan ini, waktu ini untuk terus beramal kebaikan. Syahr Ramadan ma'lum wa ma'ruf bi annahu syahrul intisar wa syahrul intisarat. Alaysa kadhalik? Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya bulan Ramadan merupakan bulan pertolongan. Bukankah begitu? Nggih mboten, bulan Ramadan adalah bulan pertolongan. Nah. Ata'lamun bi anna Allah 'azza wa jalla nasara al-muslimin fi akthar min ma'rakah fasila hasima bain al-islam wal kufur fi syahr Ramadan. Bahwasanya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi berbagai macam peperangan dan peperangan tersebut dimenangkan oleh kaum muslimin dan kemenangan tersebut diraih ketika bulan Ramadan. Ghazwatu Badr waqa'at bain al-Islam wal musyrikin. Waqa'at ma'a Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa kuffar Quraisy. كتب الله النصر والتمكين للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت غزوة بدر في شهر رمضان. Kata beliau, kita tahu semuanya di bulan Ramadan pada zaman Nabi ketika ada perang Badar, itu merupakan kemenangan pertama kali umat Islam dalam peperangan melawan orang-orang musyrik. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Fathu Makkah ay ba'dama an turida an-nabi wa hajar min Makkah wa makatha fi al-Madinah. Adina Allah lin-nabi sallallahu alaihi wasallam
فاتحا مكبرا معليا دين الله جل وعلا في الأرض وكان هذا الفتح في رمضان. Masya Allah. Dan juga ketika dalam kejadian ataupun kondisi Fathu Mekah, ya, ketika dalam Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, yang mana waktu itu Nabi diusir dari Mekah, kemudian setelah beberapa tahun kemudian pergi ke Mekah untuk membebaskan kota Mekah, dan pembebasan kota Mekah tersebut terjadi pada bulan Ramadan juga. Fi ma'rakah fasilah hasimah baina as-salibiyyin wal muslimin. Hadhihi ma'rakah darat wa hadathat fi Filistin. Fama hiya hadhihi al-ma'rakah? Nah, ada peperangan yang terjadi antara orang-orang Muslim dengan orang-orang salib, tentara salib, dan itu terjadi di Palestina. Kira-kira perang apa itu? Siapa yang tahu? Yang tahu jawabannya dapat hadiah, kata beliau. Ayo, perang apa? Yang mana terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang salib? Apa? Oke, kata beliau, siapa nama tentaranya atau pemimpin tentara pada zaman tersebut? Oh, Masya Allah. Bagus sekali. Bagus sekali, kata beliau. Oke. Naam. Qaidul ma'rakah Salahuddin al-Ayyubi alladhi bifadlillah thumma bifadli juhudihi fataha al-Masjid al-Aqsa al-Mubarak mukabbiran muhallilan intasara fiha 'ala as-salibiyyin fi ma'rakati Hittin. Ma'rakah Hittin? Hittin. Naam. Dan betul tadi Bapak-bapak ada yang mengucapkan, yaitu apa? Yaitu pada perang salib yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan dimenangkan oleh umat Islam pada namanya perang Hittin di dalam bahasa Arab. Namun di bahasa kita mungkin perang salib pada zaman siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Fa Ramadan yudzakkiruna idzan bi ayyam al-'izzah, bi ayyam al-quwwah, bi ayyam al-intisarat. ليدلل لنا بإذن الله تعالى بأنه لا هزيمة مع الإسلام أبدا وإنما بإذن الله تعالى الإسلام هو المنتصر أخيرا. Kata beliau, sebagaimana yang diceritakan oleh beliau, peperangan-peperangan di zaman Nabi maupun di zaman Salahuddin Al-Ayyubi merupakan di bulan Ramadan kebanyakan dalam peperangan dan dimenangkan oleh umat Islam. Maka di bulan Ramadan ini kemenangan pula akan diraih oleh umat Islam. Oleh karena itu semua umat Islam harus bersiap untuk menjadi calon pemenang dalam peperangan melawan orang-orang kafir. كيف حال صلاح الدين لو أنه بعث وأحيي من جديد؟ كيف حاله وكيف يكون حال لسانه إذا رأى الأقصى ما زال تحت سيطرة الاحتلال؟ Bagaimana kata Salahuddin Al-Ayyubi ketika misalkan kata beliau, misalkan Salahuddin Al-Ayyubi kalau hidup pada zaman sekarang ini melihat kondisi Palestina yang dijajah, padahal dahulu kala Palestina dibebaskan oleh beliau, sekarang terjajah. Apa kata beliau ketika melihat kondisi seperti ini? ماذا نقول لعمر بن الخطاب؟ ماذا نقول لصلاح الدين الأيوبي؟ بأن المسجد الأقصى في كل يوم يدنس، المسجد الأقصى في كل يوم يشرد أهله ويهجر من أماكن تواجدهم. Apa yang akan kita katakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Apa yang akan kita katakan kepada Salahuddin Al-Ayyubi? Padahal mereka berdua telah membebaskan Palestina dari cengkeraman tentara salib. Sedangkan saat ini, detik ini, Palestina dijajah kembali oleh tentara, oleh Zionis Israel Yahudi laknatullah. Apa yang harus kita katakan kepada mereka, Umar bin Khattab dan Salahuddin Al-Ayyubi, untuk bertanggung jawab atas kemunduran, bertanggung jawab atas penjajahan tersebut? ماذا نقول للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أوصانا بالأقصى فهو قبلة المسلمين الأولى وثالث الحرمين الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام
والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، ماذا نقول للنبي؟ Bahkan lebih dari itu, apa yang akan kita katakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kelak ketika kita bertemu beliau? Padahal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabatnya untuk pergi menuju ke Masjidil Aqsa, sholat di sana, karena Masjidil Aqsa merupakan tempat pertama kali kiblat umat Islam melaksanakan sholat menghadap ke Masjidil Aqsa, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk ziarah ke sana, berkunjung ke sana. Apa yang akan kita katakan kepada Nabi kalau kita sekarang tidak bisa berangkat ke sana? Apa yang akan kita katakan kepada beliau tatkala Masjidil Aqsa dihina, Masjidil Aqsa ditindas, dihancurkan oleh orang-orang Zionis? فالمسلمون في المسجد الأقصى في كل يوم يتعرضون للقتل، يتعرضون للتشريد، لا يهنأ ولا يستطيع المصلون أن يأخذوا حريتهم في الطاعة وفي العبادة، فبينما هم في المسجد يصلون إذ تباغتهم قوات الاحتلال بإطلاق النار وإطلاق الغاز المسيل للدموع تفرق المصلين من المسجد الأقصى. Orang-orang yang ada di Palestina sana tidak bisa melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa. Mereka mendapati darah, mendapati luka, mendapati tembakan-tembakan tatkala melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa, sehingga ini merupakan penindasan, ini merupakan kehinaan terhadap umat Islam yang ada di Masjidil Aqsa khususnya dan di seluruh muka bumi ini pada umumnya, karena itu merupakan puncaknya atau pionirnya umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa. ومن يقف في وجه الاحتلال ويقول للاحتلال لا أتعرفون ماذا يحصل له؟ الاحتلال يصدر أمرا بإبعاد هذا المقدسي عن المسجد الأقصى، والأمر الأصعب من ذلك يخرج ويصدر الاحتلال أمرا بهدم منزل هذا المقدسي على أن يدفع هذا المقدسي ثمن كلفة الهدم، فيلجأ هذا المقدسي بأن يهدم بيته بيده فرارا من الثمن الذي سيدفعه للاحتلال. Tidak sampai di situ, kaum muslimin yang terus mempertahankan agar bisa sholat di Masjidil Aqsa, terus bertahan agar Masjidil Aqsa tidak dinodai, tidak dilukai, tidak dihancurkan oleh orang-orang Yahudi Israel, maka orang yang bertahan tersebut mendapatkan hukuman. Apa hukumannya? Yaitu rumah-rumah tempat tinggalnya dihancurkan oleh orang-orang Israel. Tidak sampai di situ dihancurkan saja. Ketika rumah-rumah tersebut dihancurkan oleh tentara-tentara Israel, maka tentara Israel menagih bayaran, meminta uang ganti rugi untuk biaya penghancuran. Padahal itu rumahnya siapa? Rumahnya umat Islam. Yang menghancurkan siapa? Orang-orang Israel. Namun umat Islam disuruh membayar biaya penghancurannya tersebut. Ini merupakan kedoliman di atas kedoliman. ومع هذه الإجراءات الشديدة الصعبة إلا أن كثير من أبناء إندونيسيا استطاع الوصول إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه. Nah, meskipun seperti itu kondisi yang terjadi, alhamdulillah ada sebagian umat Islam yang sudah bisa sampai menuju Palestina untuk melaksanakan sholat di sana. فهل أنتم إن شاء الله على استعداد للصلاة في الأقصى؟ Apakah Bapak Ibu bersiap-siap atau sudah siapkah Bapak Ibu untuk pergi ke sana menjalankan sholat di Masjidil Aqsa? Insyaallah. هذا بخصوص الأقصى وبخصوص المقدسات، لكن الحديث عن قطاع غزة هذا حديث آخر. Nah, ini kata beliau berbicara tentang Masjidil Aqsa. Kemudian setelah ini beliau akan berbicara tentang Gaza, karena Gaza dengan Masjidil Aqsa hal yang berbeda kata beliau. Tempatnya agak ada jarak di antara Masjidil Aqsa dengan kota Gaza. فغزة القطاع الصغير المحاصر الذي خاض 3 حروب طاحنة مدمرة هو الذي وقف في وجه الاحتلال، هو الذي قدم الغالي والنفيس من أجل صبره وثباته على هذه الأرض المباركة. Nah, di kota Gaza merupakan kota yang sangat kecil, ya. Kotanya kecil, bahkan
kalau dibanding kota Lamongan itu masih besaran Lamongan ya, dibanding kota Gaza. Maka di sana banyak sekali kejadian yang tidak diinginkan oleh umat Islam yang ada di Gaza, yaitu apa? Pembantaian. Kata beliau, ada 3 peperangan yang berlangsung dan itu memakan korban yang sangat banyak. قطاع غزة الذي قدم على ما يزيد عن أكثر من 5,000 شهيد وأكثر من 10,000 جريح في حروب مستمرة. Dalam peperangan 3 peperangan kurun terakhir ini, sampai kata beliau ada 5.000 lebih kaum muslimin di sana meninggal dunia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga lebih dari 10.000 kaum muslimin di sana terluka karena peperangan tersebut. قطاع غزة تسمع في كل يوم قصة وفي كل يوم رواية. هذا فقد ابنه، وهذا فقد أباه، وهذا فقد أمه، وهذا فقد زوجته، وهذا فقد بيته كله. Nah, di dalam kota Gaza akan kita dengarkan kisah-kisah yang sangat aneka ragam. Ada satu keluarga yang kehilangan ibunya, ada keluarga lain yang kehilangan bapaknya, ada keluarga lain yang kehilangan bapak ibunya, ada keluarga lain yang kehilangan semuanya, tinggal sebatang kara. Dan ini banyak terjadi di sana. هذا القطاع الصغير حوصر حصارا شديدا ومنع أيضا عنه الكهرباء، كما أنه منع عنه الماء، منع من أن يدخل أحدا إليه أو أن يخرج أحدا من القطاع. Nah, di kota Gaza ini kehidupan sangat sulit. Listrik kata beliau itu dimatikan. Ya. Jadi tidak ada aliran listrik yang masuk ke sana. Dalam satu hari mungkin cukup 1 jam 2 jam saja nyala, lainnya mati terus. Kemudian air juga sangat sulit untuk didapatkan. Kemudian bantuan ataupun orang luar negeri yang masuk ke kota Gaza sangat sulit sekali bisa masuk ke sana. هذا القطاع الصغير هو الذي حارب ودافع عن الأمة كلها من أجل الأقصى والمقدسات. Nah, kota Gaza yang kecil ini, merekalah orang-orang yang berada di garis terdepan, orang-orang yang berada di saf paling awal untuk membela Masjidil Aqsa. هذا القطاع صبر لأمرين وثبت لأمرين عظيمين. Kota Gaza ini tetap bersabar atas apa yang terjadi di sana, dan kota Gaza ini tetap istiqomah atas apa yang terjadi di kota Gaza tersebut. الأمر الأول سبب ثبات شعب فلسطين وأبطال قطاع غزة هو ربنا جل وعلا بفضل الله عز وجل وبمعية الله جل وعلا. أبطال غزة ما زالوا صابرين محتسبين مدافعين عن أرض فلسطين. Nah, apa kunci kesabaran? Apa kunci kekuatan sehingga mereka bisa bertahan di sana? Yang pertama adalah kata beliau, ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dari Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran terhadap umat Islam yang ada di kota Gaza, pasti sungguh mereka sudah kecewa, sungguh akan binasa, sungguh akan hilang dari kota tersebut. Al-amr tsani min asbab thabat ahlina fi qita' Gaza huwa antum ayyuha al-abtal. In kanat qadiyyah al-muslimin ماتت عند كثير من الشعوب إلا أنها لم تمت بل بقيت واقفة وحية في قلوبكم أيها الأبطال. Penyebab yang kedua kata beliau, ya, penyebab pertama kenapa orang-orang di Gaza terus bisa bertahan, yang pertama adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah meridhoi apa yang mereka perbuat. Yang kedua adalah apa? Yaitu perjuangan kaum muslimin yang ada di muka bumi ini, terkhusus umat Islam yang ada di Indonesia. Karena umat Islam di Indonesia sangat banyak memberikan sumbangsih, sangat banyak memberikan bantuan moral, material, apapun itu kepada umat Islam yang ada di Palestina sana. Bukan melalui pemerintahan, tapi melalui orang per orang masyarakat yang ada di Indonesia. فأنتم الذين حرمتم قضية فلسطين يوم أن تخلى عنها القريب والبعيد وأنتم الذين بذلتم الغالي والنفيس من أجل فلسطين ومن أجل الدفاع عنها. Nah, oleh karena itu kata beliau, panjenengan semualah umat Islam yang ada di Indonesia inilah yang
punya peran besar terhadap pertahanan yang ada di kota Gaza, terhadap pertahanan yang ada di Masjidil Aqsa, sehingga mereka semua yang ada di sana bisa terus bertahan, bisa terus istiqomah menghadapi penjajahan ini. فجهدكم واضح وله ثمرة في قطاع غزة يكفيكم عظمة ويكفيكم شرفا بأنكم قدمتم المال من أجل بناء مستشفى لعلاج الجرحى والمصابين في ظل الحروب وفي ظل المعارك، يعني ردا للجميل وردا لفضلكم أطلق على هذا المستشفى اسم المستشفى الإندونيسي. Nah, dan perjuangan yang Bapak Ibu jamaah orang umat Indonesia yang dikerjakan tidak ada yang sia-sia di sana. Bahkan dari perjuangan tersebut berbuah hasil. Di antaranya hasil tersebut adalah dengan berdirinya rumah sakit yang dibangun oleh umat Islam yang ada di Indonesia, sehingga di sana ditulis Rumah Sakit Indonesia untuk Palestina. كثير من الحفظة والحافظات الذين تخرجوا من قطاع غزة كان السبب الرئيس في تخريجهم هو أنتم بدعمكم وقمتم ببناء أكبر مسجد في قطاع غزة وأطلق أيضا عليه اسم مسجد استقلال إندونيسيا. Nah, tidak hanya rumah sakit, ada lagi yang mana bantuan yang telah disalurkan ke sana, yaitu berupa dibuat atau dibangunkannya sebuah masjid yang ada di sana, dan masjid di sana dinamai dengan Masjid Istiqlal Indonesia yang ada di Palestina. Dan juga untuk para penghafal Al-Quran, anak-anak yang di sana yang mana mereka belajar untuk menghafalkan Al-Quran, mereka pula mendapatkan sumbangsih dari umat Islam yang ada di Indonesia ini. فهذه مواقف لن ينساها أبطال فلسطين بل لن ينساها صغار فلسطين ستسجل بإذن الله تعالى في التاريخ وستسجل بإذن الله تعالى بمداد الذهب. Maka perjuangan yang telah Bapak Ibu umat Islam Indonesia kerjakan, yang diperjuangkan untuk umat kami atau untuk masyarakat kami yang ada di Palestina, tidak ada yang sia-sia. Bahkan akan tertulis dalam sejarah bahwasanya Indonesia, bahwasanya umat Islam Indonesia berada di garis terdepan untuk membela Palestina. Ji'na linaqul lakum barakallahu lakum fi amwalikum wa barakallahu fi abnaikum. Amin. Wa ja'alakum bi'idhnillahi ta'ala fakhran bil Islam wal muslimin. Amin. Nad'ulahu mubasyarah. Semoga, kata beliau, Allah memberikan keberkahan terhadap harta Bapak Ibu semuanya. Allah memberikan keberkahan hidup Bapak Ibu semuanya. Jina linaqul lakum ayyuhal abtal antum min Filistin wa Filistin minkum qadiyatuna wa qadiyatukum wahidah walladhi yus'idukum huwa yus'iduna walladhi yuhzinukum huwa yuhzinuna. Kata beliau, kita merupakan satu kesatuan antara umat Islam yang ada di Palestina dan umat Islam yang ada di Indonesia. Ketika kami merasakan kesusahan, maka umat Islam Indonesia merasakan kesusahan pula. Ketika umat Islam Indonesia merasakan kesusahan, maka kami pun merasakan kesusahan pula. Ketika kami merasakan kesenangan, maka umat Islam saudara kami di Indonesia merasakan senang pula. Artinya ikatan emosional ini tidak akan bisa dan tidak pernah akan bisa dipisahkan antara Indonesia dan Palestina. Fa insyaallah nahnu wa iyyakum ala maw'id qarib ma'a an-nasr wa ma'a at-tamkin hatta nusalli ma'an wa sawiyan fi sahat al-Aqsa Syarif. Nah, oleh karena itu di waktu yang akan datang, insya Allah, semoga Palestina bisa dibebaskan sehingga kita semuanya bisa berangkat ke sana, bertemu kami di sana untuk sholat di Masjidil Aqsa bersama-sama di sana. Fawallahi ma wajadna al-ghurbata bainakum abadan wa innama nahnu bi'idhnillahi ta'ala kunna wa sanakun baina ahlina wa ahbabina fi hadha asy-sya'b al-'azim. Nah, kata beliau, ketika beliau berada di Indonesia ini, beliau tidak merasa kesepian, sama sekali tidak merasa asing.
tatkala beliau berada di Indonesia, karena beliau merasakan persaudaraan umat Islam di Indonesia dengan beliau, sehingga beliau di sini sebagaimana yang disampaikan beliau, saya seperti saudara kalian semuanya, saudara panjenengan semuanya. فإندونيسيا جميلة بطبيعتها، جميلة برجالها، بصغارها، بكبارها، بأبنائها. إندونيسيا جميلة بتعامل وحسن كرم أبنائها. Nah, umat Islam yang ada di Indonesia merupakan umat Islam yang baik, umat Islam yang ramah, umat Islam yang baik hati, umat Islam yang sopan, baik anak-anaknya, pemuda-pemudanya, orang tuanya, siapapun umat Islam yang ada di Indonesia, mereka adalah orang-orang yang baik semuanya. حتى أن الطعام في البداية ربما كان غريبا عنه، إلا أنه حينما تذوقناه وأكلنا وشاركنا أهل إندونيسيا في هذا الطعام وجدناه طعام ألذ من الطعام الذي نصنعه. Masya Allah. Kata beliau, bahkan tatkala kami datang ke Indonesia melihat makanan-makanan Indonesia, ketika melihat beliau merasa, aduh, ini makanannya kayak nggak pas ini. Namun ternyata ketika ikut langsung nimbrung mencoba untuk memakannya, ternyata alhamdulillah beliau merasakan kelezatan yang sangat lezat, kata beliau. Nah, kata beliau mantap, enak. Nah. lezat sekali. هذا كله إنما يدلل على حبنا وامتناننا لكم أيها الأبطال. Ini merupakan bukti kecintaan kami terhadap umat Islam yang ada di Indonesia ini dengan ikatan emosional yang tidak mungkin bisa dipisahkan antara kami dengan panjenengan semuanya. تعجز الكلمات حقيقة عن حبي وتعبيري عما يجول في خاطري إليكم، إلا أنني حينما أعجز عن ذلك أرفع يدي وأدعو الله عز وجل أن يبارك في أهل هذه الدولة المباركة. آمين يا رب. وأن يجعلهم بإذنه تعالى هداة مهديين. آمين يا رب. لا ضالين ولا مضلين. آمين يا رب. نسألك يا ربنا باسمك الأعظم آمين. ووجهك الأجل الأكرم أن تنزل بركاتك على أهل هذه الدولة المباركة. آمين يا رب. اللهم إنا نسألك أن تبارك لهم في أموالهم. آمين يا رب. وأن تبارك لهم في أولادهم. آمين. وأن تبارك لهم في أزواجهم. آمين. اللهم إنا نسألك أن تطل أعمارهم في الخيرات. آمين. وأن تختم لهم بالباقيات الصالحات. آمين. اللهم آمين. آمين. ولا أدل على حبي وتقديري لكم أيها الأبطال إلا أن أشكركم بكل ما أوتيتم من لغة، فأقول لكم بالعربية ختاما شكرا جزيلا، وبالإنجليزية thank you very much، وبلغة إندونيسيا terima kasih، وبلغة جاوا تيمور ماتور سبون ماتور نون، بلغة جاوا الغرب ماتور سكنكم. Nah, dan beliau menutup perjumpaan kita ini dengan berdoa tadi yang telah beliau panjatkan doa, semoga Allah mengabulkan doa-doa yang telah kita panjatkan dan kita aminkan. Dan beliau tidak bisa mengucapkan kata-kata lagi kecuali dengan mendoakan kita semuanya yang ada di sini. Dan beliau berterima kasih yang sebesar-besarnya terhadap atau kepada semua pihak yang ada di sini, masyarakat yang ada di sini. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala semuanya. Nah, akhirnya sampai di sini kita akhiri perjumpaan kita, dan terakhir ada sedikit kenangan ataupun cindera mata dari beliau yang akan berikan langsung dari beliau. Artinya beliau yang akan memakaikan langsung cindera mata ini, yang mana ini adalah shell yang sebagaimana yang beliau pakai, yang kami pakai, dan hal ini bisa didapatkan dengan memberikan infak terbaiknya dari Bapak Ibu semuanya. Dan infak terbaiknya kami mulai dengan memberikan infak terbaiknya sebesar 10 juta rupiah, atau bisa juga 5 juta rupiah, atau bisa juga 2 juta rupiah. Bebas, boleh memilih seberapapun kemampuannya, yang penting memberikan infak yang terbaik buat saudara kita yang ada di Palestina. Ataupun 1 juta rupiah,
ataupun 1 juta rupiah. Monggo yang berkenan untuk memberikan infak terbaiknya, baik 1 juta rupiah maupun 2 juta rupiah ataupun 5 juta rupiah ataupun 10 juta rupiah, maka monggo tafadhol, silahkan untuk bisa ke depan akan diberikan oleh beliau langsung. Dan mungkin di antara Bapak Ibu dirahmati Allah, hari ini atau malam ini sedang tidak membawa uang, tidak membawa infak terbaiknya, maka boleh untuk pulang ataupun boleh untuk maju duluan, nanti bisa konfirmasi kepada panitia, bisa ditransfer ataupun pulang dulu nanti ke sini lagi. Akhirnya kita cukupkan sampai di sini dan kami akan menunggu sampai beberapa menit kemudian. Baik, adakah di antara Bapak Ibu yang bersedia memberikan infak terbaiknya, baik 1 juta ataupun 2 juta? Monggo, silahkan. Tayyib, monggo. طيب monggo, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan untuk mendapatkan kali ini dengan memberikan infak terbaiknya. Oke, terakhir dengan memberikan infak terbaiknya sebesar 500.000 rupiah. Monggo, silakan yang ada di antara Bapak Ibu yang dirahmati Allah dengan memberikan infak terbaiknya sebesar 500.000 rupiah, silakan.